Baik Pak Habibka, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat pagi semua. Kali ini kita kembali di mata kuliah pemrograman web lanjut ya. Bentar kok. Jadi ada beberapa yang nggak kebaca ini. Oke, hari ini kita kembali. Ini pertemuan keberapa? 13 ya? Ya, saya. Baik, kita kembali ke pertemuan 13 ya, pemrograman web terkait pembahasan PHP 2 ya. PHP bagian 2. Ada beberapa overview pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan OOP, ya, Object Oriented Programming, nanti ya overview-nya, kemudian kelas dan objek di PHP, kemudian desain OOP ya, seperti itu. Nah, sedikit materi hari ini. Kita masuk ke yang pertama ya, Object Oriented Overview ya. Nah, ini contohnya, kalian sudah belajar pasti di pemrograman berorientasi objek. Contohnya dia mencontohkan sebuah buku kelas yang abstrak, kemudian dapat menjadi apa namanya instance ya, instance atau objek dari penurunan abstrak. Contohnya dari buku abstrak ini, kelas buku, dia bisa mencetak menjadi buku database processing, kemudian buku queries writer dan seterusnya. Jadi ini dari objek buku PHP. Nah, ini memang dulu PHP dibangun awal-awal nggak support OOP ya. Tapi kesini-sini OOP-nya dipikirkan dengan apa namanya, dengan PHP, terutama dari PHP 5 kalau nggak salah Pak. Ya. Baru dia punya fitur yang namanya Object Oriented Programming ya, atau paradigma. Kemudian seperti biasa kalau OOP itu dia ada dua hal yang ada ya. Yang pertama adalah properti. Properti ini disebut dengan atribut anggota data. Kemudian ada yang namanya metode atau fungsi. Kemudian struktur objek ini ditentukan oleh kelas yang menguraikan. Seperti biasa nanti ada sintaks kelas gitu ya. Itu yang membedakan. Kemudian setiap variabel yang dibuat dari kelas disebut dengan objek atau instance. Nah, ini kalian juga sudah dapat harusnya di DRPL membahas terkait UML, Unified Modeling Language. Ini sebuah pemodelan. Kemudian salah satu pemodelannya itu ada yang namanya kelas diagram ya. Kelas diagram ini sebenarnya lebih cocok jika pengembangan kalian menggunakan OOP ya. Jadi kalian bisa mendeskripsikan awal terkait apa namanya desain dari sebuah kelas, baru kalian bisa implement ya. Nah, di sini contoh kelas. Kelas di sini ada yang namanya nama kelasnya. Kemudian dari nama kelasnya dia ada atribut kelas ya. Atribut-atributnya seperti misalnya ini first name apa namanya, tipe datanya string, kemudian dia public ya. Plus ini menandakan public. Visibilitasnya di sebelah sini, kemudian nama variabelnya, kemudian dia tipe data variabel ya. Kemudian dalam sebuah objek ini kelas dibuat jadi objek atau instance, dia pasti sudah ada nih nilai ya. Nah, ini nama objeknya Picasso atau variabel Picasso dari kelas artis. Kemudian atributnya ada isinya ya, ada namanya. Misal first name ada namanya Pablo, kemudian last name ada namanya Picasso. Kemudian ada tanggal dan seterusnya. Ini juga salah satu instance ya. Apa namanya, yang ini namanya kelas UML, yang ini objek UML ya, yang sudah jadi instance.
Kemudian perbedaan antara server dan desktop objek ini apa nih yang dibedain ini? Gambarnya agak jelek ya. Nah, ini kalau dia apa namanya desktop apa nih? Dia buka 3 halaman ya, 3 halaman. Kemudian prosesnya satu ya, satu ini sama-sama dikerjakan di apa namanya aplikasi yang sama ya. Jadi dia makan memori yang sama ya, desktop memorinya. Tapi kalau dia di server, ini apalagi client server gitu ya, ini mungkin dia menunjukkan bahwasanya di sini ada beberapa browser aplikasi yang mungkin sama gitu ya, yang mungkin sama tapi karena dia diakses di komputer atau tempat yang berbeda, nanti pemrosesan servernya dia berbeda juga ya. Oh ini mungkin dia kalau aplikasi berbasis desktop kali ya, yang ini berbasis client server ya. Jadi yang ini request gitu kan, ada beberapa. Akhirnya kita masuk ke kelas dan objek di PHP. Kalau yang ikut OOP apa? Ada 4 kelas apa 4 sifat PHP apa? Ada yang masih ingat nggak? Nggak ada yang ingat? Empat sifat PHP nggak ada yang ingat? Coba Namira Aulia bisa bantu Pak Habib jelaskan 4 sifat PHP apa OP ya? 4 sifatnya. Masih ingat nggak? Kira-kira. Salah satu aja. Jelaskan salah satunya. Namira. Halo. Iya, Pak. Nah, coba bantu Pak Habib jelaskan salah satu sifat OOP. Yang saya ingat itu kalau nggak salah ada enkapsulasi bukan, Pak? Yang gimana? Enkapsulasi yang gimana? Itu kayak penggabungan atribut sama metode, Pak, ke dalam terus dimasukin ke dalam kelas gitu. Itu bukan, Pak? Penggabungan metode kan ya. Jadi bahasanya kalau analoginya hampir benar, cuman bahasanya masih salah ya. Coba yang lain ada yang bisa bantu Namira? Rahman Fajri. Halo, Rahman Fajri. Ya, coba jelaskan salah satu contoh sifat OP yang kamu ketahui. Kayak warisan kelas gitu, Pak. Oh, warisan kelas itu yang sifatnya seperti apa? Jadi dia itu misal ada parent kelasnya, nah terus ada child kelasnya gitu, Pak. Kayak ada anak kelasnya gitu, Pak. Ya, apa yang kira-kira yang bisa diwariskan dari sebuah parent kelas ke anak kelas? Contoh kan misalnya dicontohin pakai gimana sih, Pak? Maksudnya dicontohin pakai langsung ke contoh nyatanya gitu ya, Pak. Misalkan hewan. Nah, hewan itu kan eh, kita bisa bikin anak kelasnya misalnya kayak kucing, terus kambing gitu-gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa diwariskan dari parent ke anak? Misal dari suaranya, terus kan hewan itu kan punya suara, Pak. Nah, Kalau misal kalau kalau buat contoh kucing, di sini apa yang bisa diwariskan kira-kira? Apa bisa? bentar, Pak. Oke. Oh, jadi yang bisa diwariskan itu apa namanya? Ada atributnya gitu ya, metodenya gitu kan? Oh iya, Pak, ada atribut metode itu bisa diwarisin buat ke kelas childnya, Pak. Oke, berarti tadi udah ada. Baik, terima kasih Rahman. Ada 2 ya.
Yang pertama adalah enkapsulasi dari penyembunyian sifat ya, penyembunyian sifat. Kemudian ada pewarisan ya atau inheritance. Nah, masih ada dua lagi nih, siapa yang kira-kira ya yang bisa bantu Pak Habib ya? Nurul Fikri. Halo Nurul. Halo Nurul. Gimana diem Nurul? Halo Nurul. Ya Pak. Ya boleh Amar, silahkan kalau mau bantu. Sorry Pak. Oh ya Nurul, boleh. Kenapa tuh? Ya, Polimorfisme Pak. yang kayak mana polimorfisme itu kayak mana? Polimorfisme itu kelasnya memiliki banyak bentuk metode yang berbeda, tapi namanya sama gitu Pak. Oh gitu, contohnya apa kira-kira? Polimorfisme atau fism tadi apa? Contohnya kayak hewan tadi kan, contoh ada kelinci, kucing, itu turunannya dari kelas hewan. Iya, apa yang polimorfismenya di mana? Polimorfisme. Polimorfismenya itu di Hmm. atributnya Pak. Di atribut iya. Misalnya apa? Misalnya apa? Coba contoh nyatanya. Atribut yang mana? Atribut yang mana? Kemudian perbedaannya gimana? Gimana, Nurul? Ini sudah nggak apa-apa. Oke, tadi yang ketiga ada polimorfisme yang artinya perubahan bentuk ya. Jadi dia mungkin punya fungsi atau atribut yang fungsi sih lebih tepatnya ya. Fungsi yang sama atau atribut yang sama tetapi apa namanya mempunyai karakteristik atau bentuk yang berbeda ya. Dan yang terakhir terkait abstraksi ya. Abstraksi. Kalau masih ingat abstraksi itu adalah apa deh? Contohnya apa? Kalau nggak ada yang bisa menjelaskan berarti nggak ini dong. Nggak belajar dong. Izin menjawab, Pak. Ya boleh, Amar silakan. Jadi abstraksi itu kayak suatu fungsi itu dijalankan tanpa kita perlu tahu gitu apa yang terjadi gitu di belakang itu, Pak. Kalau misalkan diibaratkan tadi itu kayak kucing itu kan kalau misalkan kita mau ngasih makan itu cuma kayak pukul-pukul piring doang gitu, bikin suara kayak mukul piring gitu, ntar mereka datang sendiri gitu. Nah kita tahu gitu kalau kita mukul piring itu
dia bakal datang. Tapi kita nggak tahu gimana caranya kucing itu paham gitu. Kalau kita mukul piring, itu tandanya waktunya makan gitu, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Amar. Ya, sudah tepat ya. Jadi abstraksi itu dia apa ya namanya? Ibaratnya kalau user itu nggak paham misal kalau dia ngakses si akad itu ya login, misalnya contohnya seperti itu. Kemudian proses di belakang itu nggak tahu dia ya. Jadi lebih ke kalau penerapannya lebih menggunakan interface ya. Interface itu kalau pakai bahasa OP seperti Java atau bahasa modern sekarang itu ada juga yang semua golang ada menggunakan fungsi interface ya, atau menggunakan kelas ABC ya, gitu apa? Kalau di Python abstract base class ya. Nah, seperti itu. Jadi itu contoh-contohnya. Jadi memang penerapannya seperti itu ya, tapi ketika kita masuk ke PHP itu akan lebih sederhana mungkin. Konsep abstraksi tadi tidak ada, tapi lebih ke pewarisan. Itu konsep pewarisan. Kemudian konsep apa itu? Inheritance, pewarisan, polimorfisme ya, polimorfisme, dan satu lagi adalah apa tadi Pak lupa. Polimorfisme, pewarisan, dan enkapsulasi ya, penyembunyian sifat. Jadi kalau dia tadi apa namanya, kita masuk ke UML, nah ini dia desain dari OP, kemudian ini contoh perbandingannya. Kemudian kita masuk ke kelas dan objek ya. Ini sederhana, ini sama juga seperti yang apa namanya JavaScript ya, PHP pakai. Tapi bedanya PHP di sini ada aksesibilitas atau visibilitasnya, dia bisa menggunakan public, private, dan apa namanya itu lagi protected ya. Nah itu udah ada keywordnya di sini. Kemudian ini cara melakukan instansiasi di PHP sama juga lah dengan bahasa pemrograman lain, tapi dia pakai keyword new ya, new baru dia nama kelasnya gitu kan. Kemudian di PHP sendiri dia apa namanya mengakses atau modifikasinya menggunakan tanda panah. Biasanya kan kita pakai titik ya. Nah kalau di PHP ini dia pakai tanda panah seperti itu. Ini contohnya mengisi atau membuat objek Picasso dari kelas artis. Kemudian objek Picasso isi nilainya sesuai dengan tipe datanya seperti itu. Selanjutnya dia konstruktor, ini juga kalian sudah belajar ya. Konstruktor ini kan apa namanya? Fungsi yang dijalankan saat terjadinya instansiasi ya. Jadi fungsi yang dijalankan saat terjadinya instansiasi. Contohnya seperti ini ada kalau PHP itu dia biasanya dia kalau fungsi built-in-nya ada ininya ya, underscore 2 kalinya ya. Underscore 2 kali baru dia construct gitu kan. Dan seterusnya. Kemudian ini contoh instansiasi menggunakan konstruktor ya. Karena tadi sudah di-define beberapa variabel ini di-assign nilainya menjadi apa namanya? Atribut di kelas. Jadi kasih tahu, oh ini namanya samain. Nah, jadi ini sebenarnya apa namanya? Penulisan seperti ini modelnya. Ya mengulang ya, mengulang. Memang banyak yang nggak suka dengan model seperti ini. Kadang-kadang dibuatin fungsi lagi ya. Jadi kalau kata Pak Habib ya ini standarnya lah ya, standarnya. Jadi ini pembuatan dari apa namanya instansiasi Picasso, ada DALL-E dan terus dengan nilai masing-masing. Kemudian kelas dan objek di PHP tentu kalau fungsi kita buatnya fungsi ya, function ya, tapi ditambahin aksesibilitasnya tadi ya, entah public, entah protected, entah private. Kemudian apa namanya? Ini dilakukan di setiap kelas ya. Contohnya kelas. Ini desain UML-nya ya kan yang diperbarui dari tadi karena kita sudah ada fungsi apa namanya? Ya kan ada fungsi output stable ya kan. Ini bisa ditambahin output stable ini dia apa? Public gitu kan.
desain UML-nya plus. Tapi kalau construct langsungnya tulis construct gitu kan. Construct. Ya, dia pasti apa namanya built-in ya. Built-in. Kalau built-in tulis aja langsung nggak apa-apa. Tapi kalau dia public dia harus pakai visibility-nya dibuat plus. Kalau dia private min gitu ya. Kalau protected apa kira-kira? Pagar ya. Nggak pagar. Seperti itu. Kemudian ini berbicara terkait visibilitas ya. Nah, berdasarkan sifatnya tadi visibilitas itu ada 3. Yang pertama public. Public itu bisa diakses di mana saja gitu kan. Jadi ketika terjadi yang namanya apa namanya instansiasi, kemudian pengaksesan dari luar, nah ini diperbolehkan. Kalau yang ini agak strict ya kalau di PHP ya. Jadi dia akan marah, nggak boleh error gitu kan. Kalau di Python masih bisa gitu ya. Kalau kemudian ada yang private ya, private itu dia apa namanya nggak boleh diakses di luar kelas. Oh, PHP sekarang udah ada protected ya. Paham nggak tuh ya? Cuman nanti kita coba aja lah. Ada nggak protected kira-kira di PHP. Kemudian ini contohnya memanggil fungsi doDis. DoDis ini akan melakukan assign ya, assign terhadap nilai-nilai ya. Jadi nilai title dimasukin ke B, apa namanya nilai public dimasukin ke mana public. Ini title profit ya, profit ke A, kemudian C itu adalah memanggil dari fungsi doSecret ya, A dan B. Kemudian diapain kira-kira? Oh, ini cuma contoh aja ya. Nah, kalau yang sifatnya private, 2 ini nggak bisa diakses dari luar. Tapi kalau public bisa ya. Makanya di sini di desain kelas diagramnya dia apa nama kelasnya, kemudian di sini ada atributnya. Kalau title apa, kalau profit apa gitu ya. Kalau lebih lengkapnya dia ada titik 2 biasanya ada atributnya. Yang title ini misalnya string gitu kan, yang private juga apa, profit angka misalnya, number dan seterusnya. Kemudian ada istilah static number ya dari properti kelas. Tidak seperti properti instance di mana setiap objek mendapatkan nilai sendiri untuk properti itu hanya untuk satu nilai dan properti static class yang dibagikan ke semua instance. Jadi tidak seperti properti instance ya. Jadi ini berlaku apa namanya? Objek mendapatkan nilainya sendiri ya, seperti properti dan hanya untuk satu nilai di properti static class-nya. Misal kita contoh di sini ada static number ya, namanya artist count. Ini sama sih seperti static variable di Python ya. Jadi ketika yang ini dijadikan 2, ini kan kelas UML ya, yang ini objek UML-nya. Kemudian tadi kita bicara terkait Picasso ya. Picasso, kemudian Dali. Kemudian saat mengakses self count artist ini perintahnya agak beda ini ya, pakai self count artist kemudian titik 2 gitu karena dia apa namanya statik gitu kan. Kemudian saat dihitung nanti dia akan memiliki nilai yang sama terhubung ke satu data ya, seperti itu. Kemudian kelas dan objek di PHP ini ada constants ya, konstanta atau konstanta value yang disimpan. Kalau kemarin buat konstan itu dapat disimpan lebih efisien sebagai konstanta kelas selama tidak dihitung atau diperbarui ya. Jadi dia bisa perintahnya ini const. Nah ini Pak Wibu nggak tahu mana yang best practice ya, pakainya yang seperti ini atau yang seperti ini gitu kan. Oh ini mengaksesnya ya. Oh berarti kita declare-nya seperti ini ya. Kemudian konstanta diakses di dalam maupun di luar kelas ya. Nanti kita cobalah. Kemudian ini apa? Berbicara enkapsulasi. Kemudian udah kita coba lah ya. Apa itu gimana? Aduh ini belum di ini lagi. Bagus. Belum dicas lagi. PHP CLI aja ya, kita coba pakai PHP CLI ini P13 apa ya?
tumben dia lancar. Nah, tadi mendesain apa namanya kelas ya. Nggak ada ini ya. Nggak ada apa namanya. Coba Pak ganti keyboard dulu ya. Habis baterai. Oh ya, lebih. Jadi tadi pembuatan kelas ya, kelas. Kemudian lupa juga Pak keyboardnya ya. Coba di sini lah. Gimana cara tadi kelas? Oke, kita pakai kelas apa tadi tuh? Kita mencoba yang namanya tadi kalau di itu kan ada visibilitas ya. Kita coba visibilitas dulu, kemudian kita coba construct. Gimana nih? Halo? Oh, ini Pak Mugi ya yang buat buat apa namanya? Buat kita pindah kali ya. Ini Pak Ayu diperingatin nih waktunya udah mau habis nih. Kok bisa sih? Pak Ayu pikir pakai yang ini, pakai Zoom link kita. Kok waktunya habis? Kayak main di ini. Belum premium mungkin ya Pak Mugi ya. Nih, silakan pindah ke Zoom kita yang ini pakai Zoom meeting kita bukan ya? Aku juga bingung. Coba kita pindah ya. Lama sepertinya Pak, linknya Pak. Kok ini ada waktunya ya Pak? Oh mungkin Pak Ayu udah habis Ya kali ya. habis kayaknya Pak, masa berlangganannya Pak. Top up dulu Pak, top up dulu. Lucu juga gitu ya. Oke, oke, oke. Kalau gitu berarti anggap habis ya ini ya. Betul 8 menit lagi kita berarti kuliah. Oke, kita pindah dulu ke apa namanya? Google Meet. Google Meet Pak Mugi aja kali ya. Google Meet di kelas RB ya. Coba akses Google Meet-nya. Nah, Pak Ayu udah pindah ya ke Google Meet ya. Nanti Pak Ayu harus bilang ke TIK ini. Ya sudah, kita hentikan ya ini apa namanya? Zoom yang di Zoom. Recording. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut apa namanya? Materi tadi kita bahas terkait apa tadi itu? Kontrak dulu ya. Misal punya kelasnya namanya apa kelasnya? Namanya mahasiswa misalnya. Mahasiswa. Kemudian di PHP langsung gini ya perintahnya. Kita lihat dulu. Mana sih tadi? Minggu ke 13 ya.
Oke, kita lanjut ya. Ini kelas mahasiswa misalnya. Kemudian kita ada fungsi yang namanya fungsi apa tadi? Fungsi construct ya. Seperti biasa kalau kita declare itu kan dia kalau di PHP pakai keyword function ya. Kemudian karena kita mau buat construct ya kan. Construct ini bawaan dari PHP. Seperti ini hasilnya. Jadi kita coba dulu membuat construct. Kemudian kalau mahasiswa itu ada apa biasanya? Ada name ya, ada name, ada variable name, kemudian ada nama ya. Keywordnya agak beda ya. Ada nama. Seperti itu. Ini contoh aja. Kemudian dari function itu dia akan dilakukan assign ya. Assignnya gimana? Pakai perintah this, gitu kan? Bisa dolar nggak kira-kira? Oh ada. Seru juga. This apa namanya? Variabelnya di assign ke dalam kelas. Kemudian kalau namanya kita masih memakai, kita pakai name gini kan? Name sama dengan dolar name. Ini agak capek ya kita ngulang-ulang this lagi, kita this kemudian apa namanya? Nama ya. Nama. Dan dolar nama. Oke. Ini adalah fungsi siapa namanya? Si mahasiswa ya. Kita coba, ini kan namanya construct ini dipanggil saat instance terbentuk ya. Nah, kita coba di sini coba buat mahasiswa gitu ya. Misalnya di sini namanya Arya ya. Arya, kelasnya tadi pakai fungsi apa dia? Nggak sama dengan aja ya, new ya. New, kemudian nama kelasnya mahasiswa. Kemudian apa? Dari mahasiswa itu ada variabel yang harus diisi, misalnya apa namanya? Name ya. Name sama dengan 1 2 3. Jadi angkatan 18 ya, 18 1 2 3 gitu kan. Kemudian namanya siapa? Arya misalnya. Nah, saat ini terbentuk, kita jalankan, dia sebenarnya di echo ya. Kita echo si Arya ini nanti akan punya apa namanya? Akan punya atribut yang namanya name ya. Kita coba bisa nggak, bener nggak? Kayak gini kelas kita. Echo di line 13, kenapa? Di echo salah. Atau syntax error expected echo. Oke. Apa yang salah dari echo kita? Oh ini kurang ya. Lupa banget. Oh iya. Echo ya, ini sesuai Arya. Jadi fungsi construct ini terbentuk saat instance terjadi ya di sini ya, pakai keyword new. Kalau nggak percaya, kan dia katanya kan dipanggil otomatis. Kita cek ya di sini ya. Ini terpanggil ya. Kita coba jalankan. Jadi kita nggak usah echo di sini. Ini kan berarti dia terjadi instansiasi ya. Harusnya ini dipanggil otomatis. Kita coba jalan nggak deh. Dia dijalankan otomatis, nggak dipanggil ya. Oke. Jadi ini fungsi construct. Kemudian ini Arya. Kemudian misal Pak Habib mau buat tadi apa namanya? Kita sudah berhasil membuat kelas, kemudian mencontohkan construct. Ini contoh instansiasi pakai keyword new. Kita buat dia public function ya. Public function ya kan. Misalnya dia apa parameternya? Nggak ada gitu kan. Kemudian dia langsung return nilai. Misal nilai PWL ya. Dapatnya 65 gitu kan misalnya. Nah, di sini kita bisa ini apa namanya? Get nilai misalnya. Get nilai ya kan. Contoh. Di sini kita bisa mengakses si get nilai. Kalau contoh di sini. Kita lakukan kemarin itu printf apa sprintf ya? Printf ya. Printf ya. Di PHP. Kemudian di sini ada Arya tadi dolar Arya. Kemudian fungsinya get nilai gitu kan. Kita print bisa nggak kira-kira?
65. Ada ya nilainya 6. Seperti ini ada yang public. Kemudian kalau kita ubah jadi private, bisa nggak? Private, nggak diakses. Nggak bisa, fatal error ya. Call to private method mahasiswa, nggak bisa ya. Tapi penasaran protected ada nggak dia? Protected. Ya, kita coba protected ya, jalan ya. Call to protect method ya. Protected ada ya. Jadi kalau di PHP dia ada 3 visibilitas. Jadi yang ini berarti tadi kalau mau diakses kita ganti ke public ya. Perbedaan public itu apa? Public itu bisa diakses di semua. Kalau protected hanya bisa diakses dirinya dan anak kelasnya. Kalau private hanya bisa diakses di kelasnya sendiri. Itu aja perbedaannya ya. Kemudian contohnya seperti ini apalagi kira-kira? Sudah ini contoh, udah public class construct lagi YAML. Oh ya, kita mencoba terkait static member ya. Static member itu dia tadi perintahnya adalah gimana ya? Self ya, self 2 kali gitu. Declare-nya dia menggunakan konstanta, const. Kemudian dia aksesnya pakai self ya. Oke, kita coba ya. Misal di sini ada static member tadi itu kita buat const gini ya. Const, ada nggak const? Misalnya status ya. Status. Berarti ini kan nggak bisa dirubah ya. Si area ya. Status. Misalnya abadi, mahasiswa abadi. Coba. Nah, ini ada untuk mendeklarasikan static member, kita bisa menggunakan apa namanya? Const ini ya. Kita coba aksesnya. Kalau aksesnya tadi pakai nama kelasnya, ya kan? Kita coba print. Yang ini kita coba apa namanya? Kita coba print F, kemudian namanya adalah nama kelasnya. Nama kelasnya apa tadi? Nama kelasnya adalah mahasiswa. Kemudian ada titik 2 kali. Kalau nggak salah di sini ada titik 2 kali. Kemudian class reference titik 2 kali ini ya. Apa namanya? Namanya. Oh, ini harus gede juga. Coba kita coba gede. Kecil status misalnya. Status misalnya. Kita buat gini ya, status kita ikutin aja dulu. Jalan nggak? Harusnya gini aja ya, aksesnya kalau lihat dari apa tadi tempat yang tadi adalah seperti itu saja. Kemudian kita coba running ya si mahasiswa status ini. Hasilnya apa? Oke, unexpected. Apa nih? Mahasiswa abadi ya. Jadi misalnya kalau ini mahasiswa abadi, misalnya statusnya adalah tahun ya. Tahun atau apa kita mau buat sesuatu yang jumlah mata kuliah misalnya. Jumlah mahasiswa kita buat mahasiswa kita buat dia jadi di 0 gitu kan. Kemudian di sini ada area, kita buat lagi variabel baru, misalnya di sini ada siapa, ada ini bisa dikontrol deh nggak sih, ada area gini. Nah, ini ada Najel ya misalnya ya. Najel. Kemudian ada siapa lagi yang ke Rosid misalnya kan. Rosid misalnya. Rosid gimana sih dengan Rosid ya? Gini mungkin ya. Dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa hitung jumlah mahasiswa ya. Di sini kita buat hitung jumlah mahasiswa. Ya, akan terlihat harusnya 3 ya, ada 3 mahasiswa gitu ya. Ini belum berarti kita bisa nambahin di sini. Jadi pakai fungsi apa? Self ya. Kalau kita balik lagi ke sini dia pakai fungsi self kemudian 2 kali gitu kan untuk ngakses di dalam kelas kan. Oh, ini di luar kelas seperti ini.
di dalam maupun di luar. Oke, kita coba ya. Oke, kita pindah ke sini, jadi dia pakai self titik 2 nama jumlah mahasiswa ya. Mahasiswa ditambah sama dengan 1 misal. Setiap instansiasi kita catat ada jumlah mahasiswa yang bertambah. Kemudian kita print di sini, katanya kan yang terjadi di sini sama dengan yang terjadi di sini. Kita coba print di sini. Plus sama dengan nggak ada ya. Oke, kita coba dia pakai cara lama aja. Plus apa namanya? Oh, ini nggak berubah nilainya ya. Nggak berubah. Kalau kata tadi apa berubah nggak nilainya? Sebentar. Oh, bukan ini ya. Const value disimpan lebih efisien konstanta selama tidak dihitung deh. Ngapain kita rubah? Berarti ini salah ya. Harusnya nggak boleh diubah ya. Ini kan konstanta. Salah Pak Habib. Berarti yang ini nggak berlaku ya. Variabel ini kan variabel konstanta kelas ya. Berarti berbeda dengan yang di Python. Kalau Python dia adalah variabel kelas. Jadi diolahnya di kelas. Sementara kalau yang ini adalah variabel konstanta kelas. Seperti itu ya. Jadi oke, kita hapus ya. Beda ini. Salah. Ini salah. Gitu kan? Oke, kita lanjut ke materi. Ini contohnya, berarti tadi udah kita contohkan ya, misalnya status. Kemudian ini sifatnya tadi enkapsulasi, ini untuk apa namanya pembatasan akses terhadap komponen internal objek ya. Enkapsulasi tadi. Kemudian contohnya sudah adalah. Dan metode ini biasanya disebut dengan, oh ya, ini pendekatan mengambil ya, mengontrol tadi itu. Nah, kalau enkapsulasi itu lebih dekat dengan metode ini ya, getter dan setter ya, aksesor atau mutator. Kemudian kita ke object oriented design di sini. Nah, misalnya kalau kita udah tahu mana yang private, mana yang public, kita bisa langsung buat ya. Langsung buat. Ini contohnya di sini ada kelas artis. Kemudian kita punya yang namanya apa? Atribut. Kemudian di sini adalah metodenya ya, metode dengan tipenya masing-masing. Nah, ini kalau kalian buat kelas diagram harusnya seperti ini ya. Terutama yang pengembangannya pendekatannya OOP ya. Nah, ini gambarnya hilang. Menggenerate getter dan setter dari IDE. Gimana nih? Getter setter dari IDE. Coba kita cari ya. Menggenerate getter apa ini? Nggak mempermudah aja. Kemudian sifat yang kedua inheritance ya, pewarisan. Ini seperti anak ada parent, ada child-nya, kemudian ada sebutan istilah lagi kalau dia bapaknya disebut superclass, kalau dia anaknya disebut subclass ya. Contohnya seperti ini, desain di UML karena dia extend di sini si painting ini dia anak kelas dari si art ya. Kemudian dia mewarisi fungsi toString, getName, dan setName seperti itu. Kemudian yang pagar ini sifatnya protected. Protected itu bisa diakses di dirinya sendiri dan di anak kelas ya. Jadi ini beberapa contoh ketika ini parent kita ngambil initnya gitu kan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang di sini mengambil get original ya. Get original dari P. P itu apa P? P itu painting. Get original ini nggak boleh juga. Yang ini get original. Fitting mana sih? Nggak ada itu. Oh ini A ya. A. Get original langsung. Oh iya, get original itu nggak bisa diakses di luar kelas ya. Jadi cuma kelasnya dan anak kelasnya. Jadi kalau kita akses di luar kelas dia nggak bisa ya. Tapi kalau
ini dipanggil lagi misalnya atau dilakukan di painting, itu bisa ya. Misal manggil seperti ini, get original itu bisa kalau masih dalam satu kelas ya. Ini dia manggil yang sifatnya public, di sini bisa. Dia manggil yang sifatnya private, di sini bisa ya. Tapi ketika manggil ini dia nggak bisa. Kemudian yang ini ketika dia manggil di luar kelas atau di saat terjadi instansiasi nggak bisa ya. Kalau di Python bisa. Oke, kemudian ini polimorfisme, ini adalah perubahan bentuk ya. Kita lihat contohnya aja langsung. Misalnya di sini apa? Sama-sama kelas art, ya kan? Terus nanti dia berubah bentuk menjadi painting gitu kan. Ini skulptur, kemudian nanti dari painting ada artis. Sebagainya. Ini ada perubahannya. Perubahan, coba kita lihat. Gimana sih contoh? Interface objek adalah cara untuk mendefinisikan daftar formal metode yang harus diimplementasikan. Nah, berarti di PHP ini dia mendukung interface ya. Interface. Keywordnya interface, kemudian nama interface-nya. Nah, fungsi-fungsi yang di dalamnya ini harus diimplement nyata di di kelas ya, di kelas. Kalau kita pakai interface-nya apa gitu ya. Jadi nanti di kelas kita bisa extend art, ya kan, misalnya kelas art, kemudian implement viewable maksudnya. Nah, ini harus diimplement nyata. Jadi programmer atau seorang web developer-nya dia harus implement berdasarkan interface. Jadi dia pakai nama kelasnya, kemudian dia extend dulu, baru nanti bisa implement viewable. Contohnya, misal kita punya kelas movie, nah dia harus sama-sama bisa dilihat, satu painting bisa dilihat, movie bisa dilihat, kita buat viewable ya. Kemudian movie itu bisa di-play, song bisa di-play, jadi kita buat interface playable ya. Ini get length, get medianya, yang ini get size, get PNG-nya dan seterusnya ya. Ini contoh UML ya, UML. Jadi ke sana ke super kelasnya yang ini hubungan dengan interface. Selesai. Udah selesai. Gimana? Kita coba interface di PHP, kita coba interface ya. Interface, misalnya kita hapus. Ya kan, kita hapus. Tadi kita buat interface pakai keyword apa misalnya? Interface aja ya, interface. Misalnya kalau mahasiswa dia harus punya apa? Program studi misalnya. Interface yang enaknya mahasiswa itu interface-nya apa tuh? Misalnya apa ya? Contoh aja lah. Namanya apa ya? Mahasiswa interface gitu ya, mahasiswa interface. Kita buat gini. Kemudian di sini kita deklarasikan seperti yang ini ya. Kita deklarasikan. Kemudian nanti kita buat beberapa function yang harus ada gitu ya. Misalnya dari mahasiswa itu kita buat di sini, dia butuhnya apa kira-kira? Dia butuh yang namanya fungsi, tadi harus ada ini public, nama functionnya, kemudian nama functionnya, kemudian apa misalnya? Kalau mahasiswa harus dia ada get nilai misalnya. Get nilai gitu, kira nggak ada ya get nilai ya. Nah, dari get nilai itu salah ini harus gini. Nah, get nilai itu nanti di sini harus diimplementnya nyata. Misal baru tambahin lagi misal public function get status misalnya. Terus nah, kemudian kita coba dia implement interface-nya apa? Implement interface-nya adalah mahasiswa interface gitu. Dari sini kita coba jalankan ketika terjadi instansiasi. Misalnya kita buat di sini adalah kelas tadi, nama mahasiswanya apa misalnya di sini. Costa misalnya, Costa. Kemudian tadi perintahnya apa di sini? Ada keyword new ya, new nama
nama ininya, kelasnya, mahasiswa gitu kan. Kemudian kita masukkan beberapa variabelnya, NIM-nya ya. NIM-nya berapa? 19 001 misalnya. Terus namanya kota. Misalnya seperti itu ya. Nah, dari sini kita coba running dengan printf ya. Printf misal si instansinya Costa titik nama apa namanya? Nama ininya ya. Get nilai ya. Get nilai. Oh, kayak gini udah C berarti ya. Get nilai, kita coba jalankan. Nah, dia error nggak? Error, kelas mahasiswa konten struct method ya. Get statusnya dipermasalahkan ya, nggak ada ya. Misal kita coba di sini get status. Public function misal, public function misalnya get status, kita cobalah get status kita return ya, status ya, get status kita return misalnya dia apa, mahasiswa bukan abadi apa namanya, misalnya mahasiswa terbaik misalnya ya, contoh. Dari sini kita coba print nilai, error nggak kira-kira? Enggak ya, karena dia sudah memenuhi syarat si interface ya. Nah, itu fungsi interface ya. Jadi dia jadi sebuah acuan ya untuk kelas. Kalau dia nggak mengimplement nyata interface yang harusnya ada, dia akan di error ya, akan error. Nah, kira-kira gitu. Ini konsep interface ini berarti konsep abstraction ya. Berarti konsep abstraction ada di PHP gitu ya. Zaman PHP dulu nggak ada nih konsep interface. Ya, di PHP 4 itu nggak ada, PHP 5 nggak ada, belum ada ya. Sekarang PHP udah PHP berapa ini? PHP 8 ya. Kemudian itu dia tadi ya yang konsep interface. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita gimana, siapa yang bertanya boleh? Boleh kalau ada yang ingin bertanya. Jadi kalau gitu konsep interface itu kayak untuk requirement-nya gitu ya. Kita harus penuhi dulu syaratnya baru nanti di bawah bisa dipakai gitu ya. Ya, betul. Jadi dia itu kan kalau konsep abstrak itu kan kadang kita nggak tahu ya. Nggak tahu untuk misalnya kalau di sini viewable ya. Kita harus berpikir juga tentang kesamaan karakteristik ya. Jadi kalau user itu taunya, oh iyalah, painting itu pasti bisa diambil size-nya, tapi nggak tahu detailnya, detail bagaimana mendapatkan get size di kelas painting misalnya seperti itu. Nah, ini interface itu ya cuman antar muka, tapi kita nggak tahu dalamnya, detailnya. Tapi kita tahu kesamaan karakteristiknya ya, karena OOP itu dia memandang sesuatu itu sebagai objek. Nah, objek itu dia punya kesamaan. Nah, makanya penting untuk kalau misalnya mendalami PHP atau interface ini juga ada di ini ya, di Golang ya, di Golang. Untuk paham konsep interface ini untuk abstraksi tadi, dia bukan hanya membungkus ya. Kalau enkapsulasi membungkus, kalau ini lebih ke penyembunyian fungsi ya. Tapi kita kelompokkan beberapa fungsi yang sama ke dalam interface gitu. Ini yang interface. Ada lagi yang lain? Cukup ya, kemudahan ya. Oke, Pak umumkan kita
UTS-nya mungkin UAS-nya ya. UAS-nya mungkin sama seperti UTS. Nanti siapkan komputer aja ya, nggak perlu ya. Kita coba nanti tes langsung berdasarkan soal, mungkin 1-2 jam aja ya. Nggak ada tugas besar, jadi pastikan kalian belajar ya. Belajar, nanti kalau sintak-sintaknya error ke Pak Habib nggak bisa selesai ya. Oke, nanti dipelajari cara membuat dan sebagainya. Biasanya sederhana kalau Pak Habib buat ya, tapi ya kalau nyontek ketahuan gitu loh ya. Kita nggak ada tugas besar, jadi nggak usah takut. Nanti ujiannya kita tatap muka jika masih aman ya. Maksudnya masih aman dengan catatan tidak ada peraturan pemerintah yang berubah. Silakan nanti yang dari luar kota dipersiapkan untuk mata kuliah Pemweb itu ujiannya luring ya, tatap muka ya. Kalau PWL dan PAM nanti kalau Pak Habib mungkin kemungkinan besar kan tugas besar, jadi nggak perlu datang, nggak apa-apa lah. Yang penting presentasi ya. Oke, seperti itu dulu pertemuan kita hari ini. Pak Habib, mohon maaf tadi Pak Habib ketinggalan. Pak Habib lagi benerin headset ya, 10 menit. Kita ketemu lagi di minggu depan di pertemuan 14 membahas PHP bagian 3 ya. Oke, ada pertanyaan boleh silakan Kosta. Ya, izin bertanya Pak, nanti untuk UAS-nya kita ruangannya di gedung L lagi atau bisa di lab komputer ya Pak ya? Nah, ya, memang Pak Habib sedang memeriksa dulu kesiapan lab komputer karena kan dia harus install ya. Harus install, nanti Pak Habib tanya dulu dengan Pak Aidil ya, koordinator lab. Pak Habib pastikan dulu kalau dia memang bisa berarti kita pakai lab komputer aja. Ini kan ada berapa? 141 ya. 141 berarti kurang lebih 3 kelas lah. Oke, makasih Pak. Ya, boleh. Silakan Daus. Ini Pak, ini kan mengenai perihal UAS. Ini kan kita pakai PHP, HTML, CSS, JavaScript gitu Pak. Kalau misalnya waktu UAS-nya pakai Node.js gimana Pak? Jadi bukan PHP gitu Pak. Oke, nanti kan iya sih ya. Itu ya, nanti Pak Habib pikirkan lah ya gimana nanti UAS-nya bisa nggak PHP juga gampang ya. Nggak terlalu sulit kan PHP kan. Ya nantilah, pokoknya PHP. Ya kita belajar PHP kan. Ya nantilah Pak Habib pikirkan bagaimana nanti misalnya kalau ada konsep-konsep itu, misalnya kalau konsep OP atau konsep ini gimana di Node.js kira-kira? Bisa ya kelas? Bisa Pak. Kalau kelas untuk OP interface-nya ada ya? Interface ada sih Pak. Ya udah, kalau bisa implement juga bisa jalan juga ya, nggak masalah sih Pak Habib ya. Oke. Nanti pokoknya soalnya generic, silahkan nanti mau diselesaikan dengan apa itu, tapi kan outputnya kita web ya. Outputnya kita program web seperti itu. Ya kalian bayangkan aja nanti kalau mau latihan ya latihan yang buat aplikasi web dalam waktu 1-2 jam, kemudian dia menerapkan konsep tadi, OP ya dalam pemrogramannya. Oke, itu. Ada lagi yang lain boleh? Baik, kalau nggak ada berarti kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Berarti ini ada pembaruan ya di sini ya. Berarti kita nggak pakai link pertemuan menggunakan Zoom lagi. Ini Zoom-nya udah nggak valid ya. Oke Pak Habib, cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Pak Habib mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Pak Habib akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Pak.